Halo adik-adik kelas 4. Sekarang kita membahas di pelajaran IPS tentang dua macam sumber daya alam. Kita masih memasuki modul 2 dan unit 2. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Oke adik-adik, pertama-tama apakah kamu tahu apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah kekayaan alam atau segala sesuatu yang berada di alam yang digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini digambar kamu bisa lihat contohnya ya, contoh sumber daya alam. Yang pertama ada air atau udara, kedua ada air, ada tanah, mineral, dan air. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas persatu-persatu ya. Oke adik-adik, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas tentang dua macam sumber daya alam. Nah, yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, ada perbedaannya ya, diperbaharui sama tidak dapat diperbaharui. Yuk kita bahas sama-sama. Baik, sekarang kita bahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dulu ya. Nah, apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, di sini artinya sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sumber daya alam ini eh, adalah sumber daya alam yang jika kita atau manusia manfaatkan, kita gunakan setiap hari, itu tidak akan habis. Tidak habis artinya masih bisa ada lagi, masih bisa dikembangbiakan, masih bisa diperbanyak seperti itu. Nah, jadi pengertian sumber daya alam yang terbaru adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus tidak akan habis. Ini berikut contoh-contohnya adik-adik. Pertama ada hewan, kedua apa ini? Benar, tumbuhan. Yang ketiga udara, keempat air, kelima tanah, keenam cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, dari keenam ini adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi, contohnya seperti hewan. Hewan, walaupun contohnya misalnya hewan kan macam-macam ya, ada hewan liar, ada hewan ternak, ada hewan buas, seperti itu. Nah, misalnya hewan ternak, misalnya contohnya ayam atau sapi. Walaupun manusia manfaatkan sehari-hari, dagingnya, atau telurnya, atau susunya, tetapi tidak akan habis. Kenapa? Karena hewan bisa dikembangbiakan, bisa beranak, bisa dipelihara, seperti itu. Sama juga dengan contohnya dengan tumbuhan. Tumbuhan juga seperti itu. Misalnya kamu suka sayur bayam misalnya. Nah, walaupun kamu suka makan sayur bayam tiap hari nih, tapi sayur bayam itu kan bisa ditanam kan? Nah, jadi walaupun diambil, tapi karena ditanam maka bisa tumbuh lagi. Jadi walaupun kita makan tiap hari seperti beras, misalnya padi. Padi kan para petani menanam padi itu di sawah. Walaupun manusia atau masyarakat di Indonesia itu mengkonsumsi atau makan sehari-harinya makanan utamanya adalah nasi, tapi padi itu kan ditanam, tumbuh. Nah, jadi walaupun digunakan oleh manusia sehari-hari tapi tidak akan habis, masih ada lagi seperti itu. Sama halnya dengan udara, udara juga gitu. Nah, ini apalagi udara, udara Tuhan sudah menciptakan udara itu dinikmati gratis oleh manusia. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur pada Tuhan ya adik-adik, betapa besar kuasanya menciptakan udara yang merupakan kebutuhan utama manusia. Bayangin gimana kalau hidung kamu ditutup seperti ini dan tidak bisa bernafas. Nah, itu pasti akan sesak kan. Nah, maka dari itu kita juga harus merawat atau mengurangi polusi udara seperti itu. Ingat juga ada air. Air selama masih ada lautan, selama masih ada sungai, masih ada perairan yang diciptakan oleh Tuhan, maka tidak akan habis walaupun kita gunakan. Tapi juga kita juga nggak boleh boros ya. Jangan mentang-mentang, air kan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi kita boleh gunakan sesukanya, boros, buka keran.
Nah, itu tidak boleh. Begitu juga tanah dan sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan sumber kehidupan manusia. Jadi Tuhan menciptakan matahari untuk membantu nih kehidupan manusia. Manfaat sinar matahari apa? Untuk kita. Ada yang tahu? Ya, untuk sumber utama vitamin D untuk tulang kita. Kedua, membantu kita untuk apa? Misalnya mengeringkan pakaian, menghangatkan tubuh. Bayangkan coba kalau setiap hari atau setiap saat itu musim hujan, tidak ada matahari, pasti udaranya dingin kan? Nah, jadi ini merupakan keenam contoh ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tidak paham? Oke, kita lanjut. Tadi kan kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang kebalikannya yang tidak dapat. Nah, kata kuncinya ini tidak dapat berarti kalau tadi bisa dibudidayakan, dikembangbiakan, tidak habis. Nah, ini kebalikannya adik-adik, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Nah, jadi sumber daya alam yang tidak diperbaharui ini bisa habis kalau digunakan terus-menerus dan manusia tidak mencari penggantinya atau mencari penemuan-penemuan baru untuk mengganti sumber daya alam ini. Oke, kita bahas ya. Oke, nah ini untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu dibagi jadi 3 ya adik-adik. Pertama, sumber daya mineral logam, kedua sumber daya mineral batu-batuan, yang ketiga sumber daya alam energi. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas tentang sumber daya alam mineral logam. Nah, di sini contohnya ada perak, aluminium, besi, emas, dan tembaga. Nah, sumber daya alam ini, sumber daya alam yang tidak diperbarui ini biasanya disebut juga dengan barang tambang. Nah, contohnya yang pertama ini mineral logam adalah yang berbentuk logam. Nah, contohnya pertama ada perak. Nah, perak dan emas, adik-adik tahu bisa digunakan untuk apa? Ya, untuk perhiasan. Bagaimana dengan aluminium dan besi? Aluminium dan besi biasanya dimanfaatkan atau oleh manusia untuk bisa perabotan rumah tangga. Kalau besi kan untuk bisa bikin pagar. Kalau aluminium tuh alat-alat masak di dapur kayak panci seperti itu. Nah, sedangkan tembaga, contohnya tembaga itu uh, untuk kabel. Kabel listrik itu isinya tembaga, adik-adik, warnanya keemasan. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kita bahas tentang sumber daya alam mineral yang termasuk batu-batuan. Di sini ada belerang. Nah, belerang ini sebetulnya belerang itu bentuknya seperti batu, ngambilnya juga dari gunung belerang. Nah, belerang ini dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini bisa untuk salah satunya eh, obat sakit kulit. Misalnya kamu gatel-gatel tuh bisa tuh pakai sabun belerang. Nah, sudah diolah dijadikan sabun. Lalu ada batu kapur, batu marmer, sama batu granit ini digunakan biasanya untuk eh, kayak bahan dasar untuk bahan bangunan. Misalnya kayak batu kapur, batu marmer itu misalnya marmer itu untuk ubin, batu granit juga seperti itu. Nah, sedangkan untuk pasir kuarsa ini dia untuk bahan dasar gelas kaca seperti itu adik-adik. Selanjutnya ada sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi ini ada terbagi lagi jadi 3 nih. Pertama kita bahas tentang minyak bumi. Nah, minyak bumi ini berasal dari, jadi minyak bumi ini tuh terbentuk dari jasad renik. Renik itu tuh hewan yang kecil-kecil gitu, dan hewan jutaan tahun lalu. Nah, jadi tuh minyak bumi yang ada sekarang ini tuh terbentuk dari udah lama banget, dari jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi makanya disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena uh, adanya lagi tuh lama, proses terbentuknya sumber daya alam ini lama, beda sama kayak hewan, tumbuhan yang dapat diperbarui kan cepet ya dikembangbiakannya, sedangkan kalau sumber daya alam energi ini terbentuknya tuh lama, makanya disebutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, minyak bumi ini diolah bisa menjadi produknya itu ada aftur. Aftur kalian tahu? Ya, dia merupakan bahan bakar untuk pesawat terbang.
Terus bensin, bahan bakar kendaraan ya, minyak tanah untuk bisa memasak, solar juga untuk kendaraan. Yang kedua ada gas alam. Gas alam ini terbentuknya juga hampir sama dengan minyak bumi dan penambangannya juga biasanya hampir sama dengan pertambangan minyak bumi. Nah, produknya yang dihasilkan LPG. Tahu ya LPG apa ya? LPG itu yang bahan untuk, bukan bahan sih maksudnya, ya bahan untuk bahan dasar untuk kompor gas untuk memasak pakai LPG. Nah, selanjutnya ada batu bara. Nah, batu bara ini bedanya sama minyak bumi kalau batu bara itu dari tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun lalu. Beda kalau minyak bumi kan hewan, jasad teknik dan hewan, tapi kalau batu bara tumbuhan. Ingat ya bedanya minyak bumi sama batu bara. Nah, batu bara tua itu disebut kokas. Batu bara digunakan untuk apa? Batu bara bisa untuk bahan bakar juga sih sebetulnya kayak gitu. Paham ya adik-adik?